Saya pernah ditanya, yaitu mana bagian terpenting dalam suatu ibadah, Pak Arifin? Yang mana paling penting? Pujian penyembahan atau tentu saja firman Tuhan? Kalau suruh pilih satu saja dari semua acara itu ataupun ibadah itu, yang mana yang terpenting? Kalau kita lihat perjanjian lama adalah gambaran daripada perjanjian baru ya. Maka yang terpenting dalam perjanjian lama cuma satu, yaitu korban bakaran kepada Tuhan. Jangan pernah datang pada Tuhan dengan tangan kosong. Tidak ada yang lebih banyak diserang oleh dunia ini dari apa? Dari persepuluhan dan persembahan. Tuhan mengatakan seluruh persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu kalau seluruh 10% untuk para imam, dan juga persediaan makanan di rumah Tuhan, 10% untuk orang miskin, janda dan orang asing, dan setiap 3 tahun sekali, jadi 10 bagi 3 ya, daripada untuk festival, untuk perayaan-perayaan. Tidak ada yang lebih banyak diserang daripada itu. Bahkan juga offerings, orang mempersoalkan buah sulung dan sebagainya. Tidak mau, rugi sendiri. Saya pernah bertemu dengan seorang yang paling anti persepuluhan. Aduh, heran sekali. Dan saya jawab dia, perhatikan keadaanmu. Saya kebetulan tahu dia. Dia kongsi dengan orang, ditipu. Kalau enggak dimakan orang dan sebagainya. Sebab ada janji perlindungan. Saya bilang, kamu enggak mau enggak apa-apa. Itu bukan urusan saya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham perlu kita tiru. Dia mempersembahkan kepada Melkisedek. Yang dia persembahkan apa? Bagian yang terbaik. Ya, kalau ini tumpukan daripada harta itu yang paling atas, yang terbaik dipersembahkan kepada imamnya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya barulah itu ada hubungan dengan Kejadian pasal 15 itu dari Kejadian 14 ya, Melkisedek. Kejadian 15 di mana Tuhan berkata, Abraham, do not be afraid. I'm your shield. Akulah perisaimu dan upahmu yang akan sangat luar biasa besar. Karena itu umat Tuhan jangan ragu-ragu soal itu. Tutup telinga pada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Dan mari saya selalu memberikan contoh. Di tengah-tengah kesulitan ini saya justru menabur. Dan saya mengalami perlipat gandaan. Follow me as I follow Christ. God bless you. Amen. Shalom warga kerajaan Allah, tentunya luar biasa di pagi hari ini. Mari kita bersama keluarga kita, bersama-sama kita siapkan hati kita memuji, menyembah Tuhan, karena dialah yang layak ditinggikan. Mari saudara yang di rumah, kita tetap bersikap seperti ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita bukan menonton tetapi kita beribadah di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Mari Engkau ambil alih segalanya ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu ada di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus semua keluarga-keluarga yang ada di rumah Tuhan. Biarlah Engkau bekerja ya Roh Kudus. Engkau hadir di dalam rumah-rumah tangga, di dalam setiap jemaat GBI Rock di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, kami bersyukur dan kami sambut kekuatan daripada-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan hati kita. Kita naikkan pujian. Holy, holy Lord. Engkau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh,
is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy, holy, holy Lord, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Engkau kudus, kuduslah
haleluya. Oh, haleluya. Shalom, warga kerajaan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu lewat live streaming. Sekalipun kita berada di rumah, tetapi kita tetap ada di dalam ibadah bersama. Sehingga kita membangun kekuatan iman kita, sehingga kita tidak sepi, kita tidak tawar iman kita dalam menghadapi hari-hari ini. Tapi saya percaya lewat live streaming yang kita ikuti, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tadi kita sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya percaya hari ini di mana kita mengalami pencurahan Roh Kudus, bukan kita memperingati, tapi kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Saya percaya saudara di rumah, keluarga, dalam ibadah ini akan mengalami lawatan yang luar biasa. Amin. Kita percaya itu. Untuk itu, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami boleh bertemu di dalam ibadah live streaming ini. Dan kami percaya bahwa minggu ini minggu yang berbeda bagi kami, karena Roh Kudus sedang bekerja untuk pekerjaan Allah yang besar di hari-hari ini. Mari lawat kami di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Roh Kudus ajar kami, biarlah kami mengerti kehendak Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kalau 2 minggu yang lalu saya membawa kita untuk melihat bagaimana kita masuk di dalam pemurnian Tuhan, ya, bagaimana Tuhan memurnikan kita untuk menjadi emas, bukan perak tetapi emas. Hari ini kita ada di dalam ibadah di mana kita mengalami janji Tuhan. Maka kita akan lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul yang pertama. Saya membawa kita untuk lihat ayat yang ke-8. Dan ini sedang disampaikan di hari-hari ini kepada gereja Tuhan untuk mempersiapkan diri di dalam lawatan Tuhan yang besar. Kita akan baca bersama-sama. Untuk itu saya jemput saudara untuk berdiri bersama-sama di tengah keluarga, untuk kita menghormati firman Tuhan, karena itu menjadi budaya kita yang selalu kita lakukan di gereja Tuhan. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama. Yesus terangkat ke sorga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Silahkan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita ada di hari ini bukan untuk memperingati hari Pentakosta. Saya boleh katakan seperti itu. Atau hari ketuangan Roh Kudus. Tapi hari ini kita berada di rumah dalam ibadah bersama keluarga. Hari ini kita mengalami janji Bapa yang luar biasa atas orang-orang pilihannya, ya. Kita mengalami Pentakosta, kegerakan Tuhan yang besar di hari-hari ini. Karena kalau kita memperingati suatu hari besar, hal itu akan menjadi biasa. Karena setiap tahun, ya, kita lakukan. Tapi kali ini beda. Karena kita ada di rumah,
Kita berdoa bersama keluarga dan saya percaya kita semua mengalami janji Bapa. Ya, kita mengalami kegerakan itu. Karena tahun ini tahun yang beda bagi saudara dan saya. Haleluya. Firman Tuhan katakan kamu itu siapa? Kamu Petrus, kamu Yohanes, kamu saudara, kamu saya, dan kamu adalah seisi rumahmu. Ya. Kamu orang-orang yang dipilih untuk satu tujuan yang terbaik. Alkitab berkata, banyak orang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dipilih itu pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Kamu orang-orang yang dipilih untuk menerima kuasa. Haleluya. Kamu orang-orang percaya dan beriman pada Yesus. Kata kamu adalah orang-orang percaya pada janji firman Tuhan. Kata kamu adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci hatinya. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan, tidak ada kepahitan. Tapi kamu adalah orang-orang kudus dan suci hatinya. Kamu orang-orang yang sehati dengan Tuhan dan sehati dengan sesama. Seperti moto Merauke, Isakot Bekai, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Haleluya. Ya. Kita lihat kesatuan. Itu adalah syarat utama untuk satu kebangunan rohani. Saya percaya bahwa kita sedang ada di tengah-tengah kegerakan Tuhan yang besar di mana kita akan mengalami janji Bapa. Ini akan ada satu kebangunan rohani yang besar, pemulihan raya bagi satu generasi baru. Dan ini adalah doa Yesus kepada orang percaya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Doa keintiman tertinggi Yesus untuk satu kesatuan dan kesehatian orang percaya akan direalisasikan dalam generasi, ingat generasi baru yang sedang bangkit pada masa kini. Saya katakan generasi Papua yang sedang bangkit di hari-hari ini. Amin. Haleluya. Generasi emas bukan perak. Mereka akan menghasilkan pengurapan kebersamaan yang berkuasa dan mereka siap dipakai Tuhan dalam kegerakan besar di hari ini. Dan yang kedua, tadi yang pertama yaitu kamu, dan yang kedua menerima. Apa yang kita terima dari Bapa? Kita menerima kuasa yang besar. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kuasa yang besar yang Tuhan Yesus janjikan, dan itu sedang dialami oleh gereja Tuhan di hari-hari ini. Dalam Lukas pasal 9 ayat yang pertama, kuasa untuk menguasai setan-setan, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Terima itu dan lakukan itu. Haleluya. Kerajaan Allah datang dengan kuasa yang besar. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk melakukan kehendak Bapa. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi Allah yang luar biasa. Yesus katakan, aku pergi supaya penolong itu datang untuk menolongmu. Penolong itu menolong kita karena yang ditolong itu perlu pertolongan. Ya. Untuk itu Roh Kudus
diutus untuk menolong kita supaya kita dapat melakukan kehendak Bapa di sorga. Haleluya. Dan yang ketiga adalah saksiku. Roh Kudus memberikan kita kuasa dan keberanian untuk bersaksi. Wah, dahsyat sekali. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, mulai dari keluarga kita, di Yudea, lingkungan kita, Samaria, seluruh kota kita, dan sampai ke ujung bumi. Orang banyak berbicara bahwa ujung bumi adalah Papua. Saya juga mengatakan itu ya, karena ujung bumi Papua, ya, di tengah-tengah kita ada ini. Kita adalah ujung bumi, dan mulailah Tuhan akan bergerak dari ujung bumi kembali kepada bangsa-bangsa. Haleluya. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Kata ajarlah mereka. Untuk itu kita pergi untuk bersaksi dan mengajarkan setiap orang untuk melakukan kehendak Bapa. Saudara, jangan tertinggal, karena hari-hari ini semua akan masuk dalam rencana Allah yang besar. Ya, kita semua akan pergi, diutus untuk menjadi orang-orang yang akan menyaksikan lawatan Tuhan di hari-hari ini. Menyaksikan nama Yesus, menyaksikan firman-Nya, menyaksikan kuasa-Nya. Saksikan kerajaan Allah, sembuhkan yang sakit. Tuhan sedang bergerak dalam hidupmu. Tuhan memberikan otoritas kuasanya dari sorga. Kerajaan Allah ada di dalam engkau. Biarlah engkau pergi dan nyatakan kuasa itu. Bangkitkan orang mati. Sembuhkan yang sakit. Lepaskan yang terikat. Tuhan akan bekerja di hari-hari ini dengan kuasanya yang dahsyat. Karena saya percaya kita sedang ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sedang berkata bahwa kita sedang berada di dalam kegerakan Pentakosta ketiga. Di mana gereja Tuhan akan mengalami kuasa yang besar di hari-hari ini. Untuk memproklamirkan nama Yesus, nama di atas segala nama. Karena setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah hari ini engkau menerima kuasa yang besar itu. Dengan keberanian dari Roh Kudus, dan engkau akan menjadi saksi. Berbicaralah mulai dalam keluargamu. Berbicaralah kepada tetanggamu. Berbicaralah kepada kotamu di mana engkau berada. Berbicaralah kepada bangsamu. Tuhan akan memberkati dan memberikan kekuatan yang besar. Memperlengkapi engkau untuk satu kegerakan yang besar. Pentakosta ketiga yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Orang-orang yang dipersiapkan untuk lawatan yang besar. Biarlah hari ini Tuhan akan memakai setiap kita. Bukan orang tua, tapi saya mau katakan hari ini anak-anak kecil akan mendapat penglihatan. Oh, mendapat mimpi. Karena Yoel pasal yang kedua akan digenapi atas gereja Tuhan. Dan ini sedang terjadi. Saya juga sedang alami itu di dalam cucu-cucu saya di rumah. Karena mereka sedang mendapat penglihatan-penglihatan Allah yang besar. Haleluya. Dan itu akan terjadi pada anak-anakmu. Akan terjadi pada orang-orangmu. Untuk itu mulailah di dalam keluarga rumah tanggamu berdoa supaya Tuhan bergerak mulai dari saudara. Amin. Katakan mulai dari saya. Tuhan akan melakukan itu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagimu. Dan engkau percaya bahwa hari ini engkau sedang ada di dalam lawatan Tuhan yang besar yang akan terjadi atasmu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas firman hari ini.
Biarlah kami menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah suku kami, di tengah-tengah lingkungan kami. Pakai kami dengan gerakan dan kuasa, berikan keberanian yang luar biasa, sehingga setiap kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus pakai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa persembahan. Karena saya percaya saudara di rumah sedang mempersiapkan persembahan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, baik itu persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, persembahan misi, dan persembahan pembangunan, kita akan, Bapak Ibu Saudara boleh membawa persembahan Bapak Ibu ke gereja pada hari kerja, hari Senin sampai hari Kamis pada pukul 12 siang. Dari pukul 9 sampai pukul 12 siang. Atau Bapak Ibu boleh mentransfer persembahan Bapak Ibu melalui rekening gereja pada Bank Danamon dan Bank Mandiri. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh membawa kami kepada kekuatan yang baru, boleh membawa kami kepada harapan yang baru. Bapa, sebentar kami memberi ya Bapa, Engkau memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Biarlah kami tetap penuh dengan kemurahan dan penuh dengan berkat Tuhan. Dan kami senantiasa bersuka cita karena Tuhan terlalu baik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati persembahan-Mu yang Engkau tabur bagi Tuhan, bahkan Engkau membayar persepuluhan-Mu. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk kita berdoa bagi bangsa kita berdoa bagi keadaan yang sedang terjadi, dan kita percaya Roh Kudus akan membawa kita untuk masuk di dalam doa syafaat, dan Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa melakukan segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segala. Allah
sanggup menyelesaikannya. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Terima kasih Tuhan. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Nyata tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak berlebih kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Nyata tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak berlebih kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Mari kita sepakat dan bersyafaat untuk bangsa kita. Kita sepakat, kita bersyafaat untuk kota kita. Kita sepakat, kita bersyafaat untuk keadaan dan situasi dunia ini. Haleluya. Urama syada lama-lama. Irama ya raba syada lama-lama. Irama ya lama syada lama ya lama-lama sih. Engkau besar, Engkau lebih besar. Engkau sanggup mengatasi segala keadaan ini Tuhan. Engkau besar dan ajaib. Engkau besar dan berkuasa. Engkau sanggup Tuhan. Engkau yang dahsyat. Oh, haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Bapa. Kami menyembahmu Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kau sanggup Tuhan. Engkau Bapa yang kekal. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, mulialah namamu yang kudus, nama di atas segala nama. Nama yang dahsyat dan luar biasa. Nama yang kami sembah, kami puji, kami agungkan, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. Nama yang layak disembah oleh suku-suku bangsa. Layak dipuji, dia nyanyikan pujian kebesaran bagi namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam sorga. Kami sepakat hari ini Tuhan, pagi ini sebagai jemaat orang-orang percaya, putra-putri kerajaan-Mu, kami berseru Engkau Tuhan. Kami percaya kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun kerajaan-kerajaan dunia yang tergoncangkan, tapi ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah, haleluya, yang akan datang dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda kuasa. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
di tengah-tengah situasi yang kami hadapi dan alami sebagai bangsa ini. Kami serahkan pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran, menteri, semua pejabat-pejabat di dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan bangsa ini Tuhan, kami minta Engkau taruh hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka mampu menata bangsa ini. Mereka mampu menata Indonesia secara khusus di mana kami mengalami COVID-19 ini. Biarlah Engkau berikan hikmat sehingga kami dapat keluar dari keadaan ini. Kami percaya Indonesia pasti disembuhkan. Kami percaya pemulihan di atas bangsa ini. Engkau sedang menyatakan kuasa-Mu, kegerakan-Mu. Kami percaya kuasa yang Kau lepaskan akan menyembuhkan bangsa kami Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kota-kota di Indonesia. Mari Tuhan, damai-Mu turun di atas kota-kota di Indonesia. Pulihkan Indonesia di dalam nama Yesus. Biar Indonesia masuk di dalam satu kegerakan baru di mana Allah bekerja lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, memberkati kota-kota, memberkati pemerintah. Kami mengucap syukur. Tuhan, tutup bungkus dengan kasih dan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa secara khusus bagi para medis yang sedang melayani para pasien COVID-19 Tuhan. Kami tahu ya Bapa, mereka lelah, mereka ada di dalam pergumulan dan tekanan. Tapi hari ini kami bawa mereka di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta damai-Mu turun atas mereka. Kasih Bapa memenuhi seluruh hidup mereka Tuhan. Roh Kudus memberikan kemampuan supaya mereka kuat, mereka dapat melayani semua orang yang ada di tangan mereka Tuhan. Kasih Bapa mengalir atas hidup mereka, sehingga kasih itu membalut setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam nama Yesus kami percaya lewat mereka banyak orang disembuhkan. Terima kasih Roh Kudus, karena inilah waktu pemulihan-Mu. Inilah waktu di mana Engkau akan bekerja untuk menyembuhkan setiap orang, memberikan jalan keluar bagi setiap orang. Kami berdoa khusus bagi Merauke, Tuhan memberkati. Kami minta lawatan kasih-Mu para dokter, para medis, perawat, mereka yang menjadi garda terdepan ini Tuhan. Kami minta pakaian rangkap sorga turun membentengi mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka kuat, mereka dapat melayani dengan keberanian dari Tuhan, dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Merauke akan dipulihkan, Merauke akan disembuhkan, Merauke akan keluar dari keadaan ini. Kami percaya darah Yesus akan memulihkan Merauke, menyembuhkan Merauke. Terima kasih Bapa, memberkati pemerintah dan semua jajarannya yang sedang bekerja untuk menata Merauke ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi Papua. Tuhan sembuhkan Papua, Tuhan pulihkan Papua. Biarlah lewat semuanya ini Tuhan ajar kami untuk hidup di dalam ketaatan, kedisiplinan yang kuat, di mana kami akan keluar sebagai orang-orang yang mendisiplinkan diri di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Taruh jemaat-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati setiap keluarga rumah tangga. Di tengah-tengah mereka beribadah, lawatan-Mu mengalir, kuasa-Mu atas mereka Tuhan. Mereka menjumpai Engkau Yesus Kristus Tuhan dalam ibadah-ibadah mereka di rumah ya Bapa. Kami berdoa yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Biarlah tangan-Mu terulur untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Cukupkan meja makan mereka Tuhan, makan mencukupkan Tuhan. Haleluya. Karena kami percaya Engkau Tuhan sumber dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Biarlah Engkau melindungi, menaungi kami. Kami aman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu
menyertai mereka ya Bapa. Mulai hari ini, hari esok, biarlah di dalam tugas dan karya mereka aman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom warga kerajaan, satu seri selama 1 bulan ini saya sampaikan pada saudara, the power of vision, the power of agreement, the power of promise of God, the power of sanctification, the power of planning. Sekarang saya mau sampaikan the power of surrender. Aneh sekali ya, kuasa di dalam menyerah. Banyak orang berkata saya ini pasrah. Salah, pasrah itu lain dengan menyerah. Menyerah pada siapa? Bukan menyerah pada keadaan. Dalam Yosua pasal kelima ayat 13 dan selanjutnya. Khususnya pada waktu itu dia melihat seorang dengan pedang terhunus di tangannya. Dan sebagai seorang jenderal dia tanya, engkau kawan atau lawan? Saya kira karunia yang paling dibutuhkan sekarang, ini kita harus tahu, ini Tuhan atau iblis. Kita harus punya gift of discernment. Kita harus punya karunia membedakan roh. Dan harus tanya, engkau kawan atau lawan? Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu bukan Mikael. Dia adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Dia berkata, aku bukan kawanmu. Engkau tidak sederajat dengan aku. Aku bukan lawanmu. Tapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Now I come. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji tidak meninggalkan. Dan Tuhan berjanji yaitu akan selalu tidak pernah membiarkan. Luar biasa bukan? Dan dia benar-benar datang. Kemenangan Israel atas Mesir, atas Amori, atas Jericho, atas Amalek. Bukan karena kekuatannya sendiri. Tetapi karena disertai Tuhan. Benarlah Musa mengatakan, Tuhan kalau engkau tidak berserta kami, jangan suruh kami pergi. Dan saat itu, bukalah kasut dari kakimu. Sebab tempat ini kudus. Sebagaimana Tuhan menambahkan diri pada Musa dalam belukar yang menyala. Tetapi tidak terbakar hangus. Maka sekarang Tuhan menampakkan diri kepada Joshua. Biarlah di dalam kita di rumah, kita punya pengalaman baru. Dengan encounter dengan Tuhan. Joshua bukan cuma membuka kasutnya, dia sujud menyembah. Saya berani katakan dengan jelas, ini bukan Mikael. Sekarang Mikael itu adalah, yaitu malaikat yang untuk melindungi bangsa Israel. The guardian angel of Israel. Sebab Mikael, Gabriel tidak boleh disembah. Dan tidak akan menerima penyembahan. Yang menerima penyembahan cuma iblis. Atau Tuhan sendiri. Iblis minta disembah, saudara. Dia berkata pada Yesus, sembah aku satu kali, semua kerajaan ini kuberikan padamu. Dan seketika Yosua sujud menyembah. Lalu dia sekarang meletakkan semua strategi di tangan Tuhan. Tuhan berkata, kelilingi Jericho 7 hari. 6 hari 1 kali 1 hari. Hari yang ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali. Kabar baik buat saudara, 13 bukan angka setan, bukan angka sial. 13 itu angka Bapa. Sebab Yakub dengan 12 putra. Yesus di kapal dengan 12 murid. 13 itu angka bagus, saudara. Terutama saya ketemu istri saya tanggal 13, saudara. Apa yang dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Dia nyebut dirinya hamba. Ebed. Dia adalah syarat atau asisten daripada Moses, tapi kepada Tuhan dia adalah hamba. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan berkata, suruh para imam yang memimpin. Yosua sebuah pengalaman, ketika menyeberangi sungai Yordan, imam-imam ada di depan, 2000 hasta baru umat Tuhan. Firman Tuhan dan keputusan Tuhan harus yang terutama dalam hidup kita. Tuhan memberikan ide-ide di dalam bisnis, bagaimana keluar daripada masalah. Saudaraku, saya juga ada terkena dampak daripada masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tenang saja, kenapa?
itu semua miliknya Tuhan. Keuangan yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Dan strategi Tuhan tidak pernah gagal. Your Jericho will fall down. God bless you warga kerajaan. The power of surrender. Amen. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu Kau, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Shalom.